Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Maha suci Allah, segala puji Allah, tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, panggillah kami, tunaikan umrah dan haji. Ya Allah, panggillah kami, ziarah makam Rasulullah. Ya Allah, ampuni kami. Ya Allah, sehatkan kami. Ya Allah, maafkan kami. Ya Allah, kayakan kami. Ya Allah, berkahilah kami. Pensyiar Baitullah, harilah tekad perdana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Haja Oring Suryati dari Sakti TV dalam acara seminar The Miracle of Rezeki 1 tahun jadi miliarder. Alhamdulillah hari ini sahabat miliarder sekalian sangat luar biasa karena ini adalah episode yang ke-70 kali. Saya kalau ngomong ini saya agak rasa-rasa sedih karena memang ini adalah sudah dijadwalkan dari awal bahwa kita akan melakukan syiar ini selama 70 kali. Jadi inilah malam yang memang sangat luar biasa, malam puncaknya buat kita semua. Jadi pastikan sahabat miliarder sekalian yang hadir, sampaikan tentang hal ini, diinfokan, dibagikan, jadi menghadirkan juga, tidak hanya hadir sendirian, yakin yang hadir malam ini akan mendapatkan rezeki yang di luar nalar kita sebagai manusia. Kenapa? Karena episode terakhir ini, episode puncak ini adalah meraih rezeki tanpa batas. Dan sahabat miliarder sekalian, saya pun di sini hadir tidak sendiri, tapi saya ditemani oleh seseorang yang sangat luar biasa. Beliau dulunya artis yang biasa-biasa saja, tapi setelah bergabung di komunitas ini, komunitas miliarder berkah, beliau saat ini menjadi artis miliarder. Jadi kita panggilkan Bapak atau Mas Husnul Raka dari Jakarta. Assalamualaikum, Mas Husnul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng, sehat ya? Siap. Alhamdulillah Mas Husnul. Saya tadi udah pas ngebuka saya agak-agak suaranya tuh menahan nangis, nahan air mata karena mau nggak mau ini adalah hari terakhir Mas Husnul. 70 kali, 7 sudah sampai tujuan gitu loh. Makanya kita bahas malam ini Mas Husnul, meraih rezeki tanpa batas. Masya Allah. Iya betul Kak Neng. Apalagi ini di awal pembicaraan kita jauh ini sudah membangkitkan. Bukan kita sedih untuk meninggalkan, tapi sedih kebahagiaan. Karena apa? Kita rindu, kangen suasana tiap malam ini selama 70 kali kita tayang ulang. Ini pasti ada sesuatu yang berbekas di dalam sumber. Selain ilmunya juga, manfaatnya juga, dan pastinya adalah rezekinya yang insya Allah tanpa batas. Neng, ini kayaknya seru kalau kita cuma berdua doang. Ini saya akan menyapa dulu nih teman-teman yang sudah hadir ya. Iyalah, kita sapa-sapa dulu. Betul, ada Bu Linda Novia dari Pekanbaru, juga ada Bu Dia Prihatiningsi, juga ada Bu Dia Esti Rehayu, juga ada Papa Waalaikumsalam dari Blora, ada juga Ibu Ima Mayasari, Ibu Isti Mintorowati,
Dan ini masih banyak lagi Teh Oneng, selalu komennya luar biasa positif-positif. Komen-komen ya Dan ini Mas saya Husnul. Coba sekarang nih komen mereka malam ini nih, komen sahabat-sahabat kita dengan 70 kali tontonan nih. Apa komennya nih Mas Husnul? Biar di chat ya sahabat miliarder sekalian, tolong di chat namanya siapa, kesan nih tor terakhir atau seminar terakhir di 70 kali ini, apa nih kesannya? Oke, mungkin nanti sambil berjalan juga Teh Oneng biar kita tahu nih ya. Boleh teman-teman sobat miliarder yang menyaksikan ini, yuk kita sekali lagi kita bagikan ya link tautan maupun yang ada di Facebook, YouTube ya. Kita bagikan sebanyak mungkin informasi ini sehingga menjadi informasi yang berkah, informasi yang bermanfaat, dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu titik amal kebaikan kita di dunia dan juga di akhirat. Silakan sobat-sobat miliarder. Dan Teh Oneng nih yang penting sekali malam ini adalah karena tema kita adalah meraih rezeki tanpa batas. Ya. Nah, kalau ngomong rezeki nih Mas Husnul, gini ya, saya sudah hampir 44 tahun nih pengalaman hidup saya, karena saya hidup ini udah mau 44 tahun. Kalau ngomong rezeki, terkadang nih Mas Husnul, saya kejar ke sini, rezekinya ada dapat, kadang kagak. Kejar lagi ke sini, kadang ada, kadang kagak. Ya, itulah hal-hal yang memang terjadi di dalam kehidupan saya selama ini gitu loh. Nah, mungkin malam ini nih kita akan belajar mungkin ya Mas Husnul ya. Belajar dari orang-orang hebat yang akan saya hadirkan untuk pemirsa sekalian. Nah, gimana Mas? Kadang ngalamin nggak hal-hal seperti saya begitu tentang ngejar rezeki gitu loh Mas? Nah, kalau Teh Oneng ini kan tahunnya mungkin ya tadi ya, karena profesi yang dulu gitu ya, dan alhamdulillah sekarang hijrah menjadi seorang business owner, bahkan menjadi miliarder. Nah, kalau saya dulu sobat miliarder, ini sedikit cerita Teh Oneng. Saya pekerjaannya memang biasanya kan kita tuh kalau main sinetron tuh pasti ada casting. Terus nanti juga ada lagi latihan ya, artinya request yang memang kita dipilih nih dari calon-calon ini. Nah, itu biasanya pada saat mendekati itu ada lagi ujiannya, yaitu final cast. Artinya para pemain peran-peran ini yang rilis akan tayang itu dites lagi terakhir. Dan bahkan pekerjaan kita sebagai pemain sinetron atau film itu tuh ya berdasarkan kalau saya pribadi ya lebih enak sebenarnya di sinetron. Kenapa? Karena sinetron tayangnya tiap hari gitu kan, dan itu pasti menjual banget. Makanya banyak teman-teman selebritis ya yang alhamdulillah dengan profesi beliau pun gitu ya, mereka juga akhirnya sekarang berjuang nih mewakili rakyat ya, artinya ikuti pilkada dan sebagainya. Nah, kalau saya alhamdulillah karena saya orangnya seneng usaha, jadi saya mungkin profesinya sampingkan ke hijrahnya ke pebisnis. Nah, makanya teman-teman selebritis yang mungkin saya mudah-mudahan hadir ya. Mudah-mudahan hadir dan mudah-mudahan kita sama-sama minimal aja menjadi manfaat berkah buat banyak umat, terutama adalah umat muslim di seluruh dunia. Nah, Teh Oneng, ini ya begitulah Pak Husnul kalau ngomongin tentang rezeki ya itu masing-masing orang memang ada kalanya gitu ya, lagi ada ya ada gitu kan. Lagi belum banyak ya belum banyak. Saya pun sama dulu kan saya pegawai. Terkadang saya kan perginya pagi, kalau terlambat itu dipotong Mas Husnul, dipotong insentif saya ingat dulu ya. Tapi kalau saya datang ke pagian juga nggak ditambahin gajinya juga itulah Mas Husnul. Ya. Nah, sekaranglah kita waktunya belajar nih dari orang-orang hebat. Kenapa sih mereka nih yang akan saya tampilkan? Ini adalah yang secara nih, kalau saya ngelihat dari awalnya, dari basicnya, sebenarnya nggak mungkin lah Mas Husnul jadi miliarder, tapi luar biasa itu atas izin Allah, semuanya impian-impian mereka jadi kenyataan. Boleh ya saya hadirkan yang pertama dulu ya Mas Husnul, sahabat miliarder sekalian. Alhamdulillah sahabat sekalian, di malam TOR yang ke-70 ini saya akan hadirkan seorang guru. Beliau adalah seorang guru SMP. Secara nih kalau guru SMP, maaf ya, bukan berarti kurang bagus, enggak. Tapi untuk mencapai bisa mendapatkan penghasilan 50 juta sebulan, bisa menjadi miliarder, bisa dapat hadiah-hadiah penghargaan lebih dari 5 miliar, itu sepertinya nggak mungkin. Tapi ternyata sahabat miliarder, bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Maka hari ini mari kita sama-sama belajar dari seorang guru SMP ajaib, guru SMP miliarder yang luar biasa. Beliau dengan kerendahan hatinya akan berbagi ilmu malam ini untuk kita semua. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini bisa sama rezekinya dengan guru miliarder ini. Mari kita hadirkan Ibu Nursita Fitria Dewi. Assalamualaikum Miss Del, karena saya manggilnya Miss Del aja. Mas Husnul,
Waalaikumsalam. Allah. Iya, Ini udah biar familiar dengan kata Miss De panggilannya sehingga tadi nyebutnya nama lengkap aja salah-salah gitu. Oh, gitu. Boleh protes dong ya. Maafkan Bu Guru, maafkan Bu Guru. Iya, Oh, Ibu Nur. iya. Tadi nyebutnya kan iya Nursita Fitria Dewi. Wah, dibalik-balik tuh. Iya. Jadi orang tua saya kasih maafkan. nama orang tua saya kasih nama Fitri Nursita Dewi. Kita But, Dewi. Oh, Masya yeah, Allah. yeah, because Siap, Bu Guru, I am siap, an English Guru. teacher. Yeah, because Oh. I am an English teacher in the junior high school. So usually my students call me Miss Deo gitu. Masya Allah. Oh, jadi itu awalnya dipanggil Miss tuh ya? Oh iya, Mas iya, Husnul. jadi ada sejarahnya dan ternyata mitra-mitra tuh ngikutin karena banyak juga mitra saya itu juga ternyata dulu itu wali murid dari murid-murid saya sehingga namanya ibunya gitu ya ngikutin anak-anaknya manggilnya Miss. Nah sampai sekarang lah Miss Deo dan ternyata Teh Honeng, Iya. Mas Husnul nama ini adalah menjadi nama hoki buat saya. Masya Wow, Allah. keren. Gitu, iya. Oke, ini langsung aja Toneng nih. Ini karena kita nih malam ini spesial, kita tampilkan para sobat-sobat miliarder ya dari top leader miliarder yang sudah membuktikan dan dengan background ataupun profesi mereka yang berbeda-beda nih. Nah, kayak Miss De tadi ya, kita tahu bahwa beliau adalah seorang guru ya teacher. Nah, Miss De, ini jarang loh seorang guru sekarang menjadi atau punya penghasilan yaitu menjadi miliarder. Bahkan kalau saya saya sekolah dari kecil sampai sekarang, kayaknya baru Miss De deh yang saya kenal, maksud seorang guru jadi miliarder. Benar nggak sih Toneng? Ya Gitu kayaknya ya. benar ya. Jadi sebuah miliarder juga begitu. Nah, saya boleh dong sedikit story suksesnya ya buat kita semua. Artinya bahwa ternyata profesi seorang guru itu bukan suatu profesi yang mohon maaf ya. Artinya tidak rendah gitu, tapi itu malah bagus banget gitu kan. Artinya penuh dengan perjuangan. Nah, Miss De, ini kan gak gampang loh. Ketika Miss De akhirnya berubah ya, apalagi ingin mencapai ya menjadi seorang miliarder yang rezekinya pun tanpa batas. Dan kita tahu sobat miliarder, Miss De ini salah satu ya top leader miliarder ya sobat miliarder ini yang paling kenceng, yang paling sering memberikan apa postingan gajinya setiap hari. Oh, hari ini kalau nggak salah bahkan 20 juta berapa? Miss De kok bisa kayak gitu, Miss De? Boleh dong cerita dong. Iya, suksesnya buat kita semua. Iya. Tadi Teh Oneng bilang sebulan 50 juta ya, Miss Dew. Mas Husnul bilang hari ini aja 20 juta. Yang benar adalah hari ini masuk ke rekening saya 45 juta sekian. Masya Allah. Masya Allah, nambah lagi berarti ini datanya. Masya Allah. Iya, jadi semakin dapat menakar nih Mas Husnul. rezeki. Ya. Iya, kemarin Teh Honeng kalau boleh berbagi ya, minggu kemarin dapat rezekinya 20 juta. Minggu lalunya lagi dapat rezeki 73 juta. Jadi bulan ini aja nih 130-an juta kalau nggak salah bulan ini doang Satu gitu. bulan Mas Husnul 130 juta seorang guru SMP, gak pakai lama. Sekarang juga saya mau tahu nih ilmunya nih Miss Dew. Karena ini sahabat media sekali sudah menunggu apa yang harus kami lakukan Miss Dew. Mohon izinkan kami belajar dari Iya. Miss Dew. Iya. Yang pertama saya ucapkan syukur, terima kasih sekali ya Allah itu telah mengirimkan seorang mentor buat saya yang tak pernah berhenti. Bimbing saya, ngarahkan saya gitu ya. Yang dari saya nggak ngerti apa-apa di bisnis ini akhirnya saya bisa menjadi seperti ini. Dan bagi saya mentor ini tidak melulu mengajari saya tentang bisnis, tetapi juga tadi saya menulis sebuah tulisan yang saya posting ke Facebook gitu ya, bahwa di sini ini bukan hanya melulu tentang bisnis, tentang duit enggak yang kita bicarakan, tetapi ternyata bagaimana kita harus memperbaiki hati, sikap, perilaku kita yang terbaik. Kemudian bagaimana kita harus selalu sabar, syukur, ikhlas atas apapun yang diberikan sama Allah. Ini yang mentor-mentor kita ajarkan dan banyak sekali ilmu-ilmu yang beliau ajarkan di luar dari bisnis tersebut. Nah ternyata rezeki itu Bapak Ibu teman-teman sahabat semuanya, rezeki itu ternyata juga pengaruh banget dari apa yang kita lakukan, dari orang-orang di sekitar kita gitu ya. Dan alhamdulillah Pak mentor kita itu kan juga mengajarkan sama kita plafon rezeki ya kan, sekeliling kita itu yang mempengaruhi rezeki kita, ternyata benar gitu ya. Saya seorang guru SMP.
seorang guru SMP yang mungkin bagi saya umroh itu adalah sebuah mimpi bagi saya, apalagi bisa setahun 3 kali, 2 kali, 4 kali gitu ya, bahkan bisa membawa orang tua umroh berkali-kali, bawa orang-orang sekitar kita umroh gitu ya. Yang baru 5 tahun ini saya sudah bisa mengumrohkan 18 orang. Kemudian saya seorang guru SMP juga saya sudah bisa berhaji 2 kali gitu, bahkan yang kemarin 2018 juga hajinya haji plus. Yang kalau Bapak Ibu tahu sendiri kalau haji plus itu kan harganya beda dengan haji-haji biasa. Dan saya bawa suami saya. Kemudian bisa menghajikan orang tua juga. Ini kan kalau saya masih berada di komunitas guru SMP saat itu, mungkin ini gak akan tercapai semuanya. Tapi alhamdulillah Allah tunjukkan jalan buat saya, dipertemukan sebuah bisnis networking yang akhirnya mengantarkan saya bisa seperti ini. Jadi bagi saya itu adalah manjada wajada ya. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, insya Allah dialah yang akan berhasil. Ketika kita sudah berjuang sungguh-sungguh, kita udah ikhtiar pol-polan, sudah melakukan apa yang mentor kita ajarkan, guru-guru kita ajarkan, kita sudah pol-polan, merasa sudah pol-polan, sudah minta sama Allah. Teruslah bergerak gitu, teruslah bergerak, teruslah ikhtiar dan selalu libatkan Allah dimanapun, kapanpun. Insya Allah rezeki itu akan menghampiri kita semua kok. Rezeki itu sebenarnya bagi saya sendiri ya, rezeki itu sebenarnya sudah dikasih kok buat kita, sudah disediakan buat kita. Tinggal kita nih mau nggak ngejemput. Seperti di bisnis ini, kita sudah disediakan rezeki bahkan tanpa batas. Kalau tanpa batas, Bapak Ibu teman-teman semuanya, artinya nggak cuma ratusan juta, artinya nggak cuma miliaran, dan bahkan nggak cuma triliun, nggak cuma 100 miliar gitu ya, bisa jadi triliunan yang disediakan. Karena kan tanpa batas ya kan, seperti topik kita malam hari ini. Nah, tinggal kitanya ngejemputnya dengan cara lambat, dengan cara cepat, semuanya nanti akan sampai pada finishnya. 2 tahun yang lalu, andaikan dulu mungkin saya berhenti ketika harus mengulang lagi di bisnis ini gitu ya, 2 tahun yang lalu saya nol besar gitu ya dengan bisnis networking gitu, apalagi sekarang berbeda gitu ya dengan yang dulu saya harus pensyiar baitullah, saya harus bersyiar umroh haji, dan sekarang menjadi pebisnis gitu ya, itu kan beda banget gitu. Nah di saat dulu mungkin 2 tahun lalu Allah nggak pertemukan saya dengan mentor yang luar biasa, mungkin hasilnya pun berbeda. Di saat 2 tahun yang lalu saya berhenti ketika saya melihat gajian saya masih belasan ribu, masih puluhan ribu, masih ratusan ribu. Mungkin saya sekarang gak akan merasakan rezeki setiap bulannya puluhan juta, bahkan di bulan ini saya total 130-an juta. Allahu Akbar. Jadi Bapak Ibu teruslah bergerak, teruslah berikhtiar, insya Allah semuanya akan sampai ke titik di mana Bapak Ibu lihat sekarang mentor kita per bulannya sudah 500 juta, 400 juta yang masuk ke rekening beliau. Gambaran beliau mentor kita adalah gambaran kita setahun lagi, 2 tahun lagi, tinggal kita yang menentukan. Gitu. Ya, jadi manjada wajadah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia pasti akan berhasil. Amin. Begitu, Ya Bu Rabbal Oneng. Alamin. Mas Miss Dev, Husnul. saya kok kalau dengar tadi ya kalimat-kalimat yang Miss Dev keluarkan tadi, itu kalimat-kalimat penyemangat dan bahkan kalimat-kalimat yang memang gak akan pernah berhenti untuk meraih ataupun mengejar rezeki tanpa batas. Karena Miss Dev pun alhamdulillah ya, yang kita ketahui ternyata memang punya tujuan yang mulia untuk bisa membantu banyak umat, untuk bisa memberikan yang terbaik terutama adalah di bidang ekonomi, dan juga bersama mentor miliarder untuk mewujudkan 1000 miliarder. Nah, Sobat Miliarder, udah malam ini malam tampilan kita yang ke-70. Untuk Anda yang saat ini ya lagi bingung, lagi galau, gak usah ragu, pastikan dari Anda siap untuk menjadi miliarder, bagian dari komunitas Miliarder Berkah. Insya Allah semuanya, dan Anda akan sukses, sehat, kaya, berkah bersama komunitas KMB. Nah, balik lagi nih Teh Oneng. Teh Oneng, Ya, ini siap. kalau tadi dengar story suksesnya Miss Dew ya, walaupun beliau pun melewatinya tuh nggak gampang dan perlu waktu proses yang cukup. Iya, karena kita perlu diskusi nih Mas Husnul. Betul. Boleh ya Mas Husnul ya? Ya ini nih, Boleh. biar teman-teman tambah puas. Meskipun nggak akan sepuas-puasnya, sedikit lah clue-cluenya ya Miss ya. Tadi kan Miss Dew menyampaikan nih Mas Husnul, manjada wajada yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Saya kadang sungguh-sungguh Miss, tapi belum berhasil juga. Coba, kita sudah sungguh-sungguh, pergi pagi, pulang malam gitu. Tapi kalau saya tadi dengar dari Miss Dew ada kata-kata hati, perbaiki hati,
Nah mungkin itu tuh bagaimana korelasinya? Kalau kita sudah bersungguh-sungguh, hati yang seperti apa sih memang yang harus saya siapkan gitu untuk mencapai agar saya pun bisa mendapatkan rezeki yang tanpa batas. Ya. Insya Allah. Saya merinding banget ditanya sama Teh Oneng gitu ya. Sungguh-sungguh menjada wajada. Sebenarnya semuanya itu bisa kok dapat rezeki besar gitu Teh Oneng. Cuman terkadang kita kan harus buat Allah tuh ridho dulu sama kita. Ketika Allah sudah ridho, ya kan? Ketika Allah sudah ridho, semuanya mudah kok bagi Allah. Bukannya Allah itu maha baik, ya kan Teh? Bukannya Allah itu maha oke. Nah, kata guru kita, kata mentor kita kan Allah itu maha oke. Saya mau minta rezeki sekian ya Allah, oke. Saya mau minta rezeki bulan ini 50 juta ya Allah, oke. Tapi yuk kita buat Allah ridho dulu. Bagaimana kita menjaga hati kita terbaiknya, ya kan, memperlakukan orang-orang di sekitar kita, memperlakukan orang tua kita, memperlakukan mertua kita, memperlakukan orang-orang yang mungkin bagi kita mungkin banyak ya. Saya lihat di sekitar itu memperlakukan asisten rumah tangga seperti itu. Bagi saya asisten rumah tangga adalah beliaulah ibu saya di rumah ini. Beliau selalu saya muliakan. Ya itu hanya contoh kecil ya, tapi banyak sekali yang harus kita tuh buat Allah tuh ridho gitu, nggak cuma hal itu. Seperti contohnya hati, sikap, perilaku kita ketika kita tunjukkan sama Allah yang terbaik, insya Allah semua akan kita dapatkan. Karena Allah itu maha baik, buatlah Allah ridho dulu. Kalau Allah sudah ridho, insya Allah semua jadi mudah. Itu Teh Oneng. Allahu Akbar. Mas Husnul, jadi kalau kita pengen dapat rezeki banyak, kita gapai ridho Allah, tadi mulai belajar dari memuliakan orang tua, memuliakan dan membahagiakan orang lain. Masya Allah, mungkin itulah yang harus saya perbaiki khususnya. Mungkin teman-teman sahabat mira sekalian, kita sudah dapat ya ilmunya dari Miss Del. Kalau rezekinya ingin seperti beliau, apa yang dilakukan beliau? Ternyata beliau senantiasa bagaimana caranya dekat dengan Allah. Gitu kan? Bagaimana nih kita memuliakan kedua orang tua kita. Kalau sudah ngomong orang tua, saya pun tadi ya sempat menangis dan membayangkan beliau-beliau. Keren. Tambahin lagi deh Mas Husnul hari ini. Siapa lagi nih yang akan dihadirkan Miss Deo? Pokoknya ini terima kasih ilmu malam ini saya sampaikan. Betul. Oke. Nah, Toneng nih, ini spesial juga untuk para sobat miliadan yang hari ini insya Allah nih ini menjadi inspiratif buat kita. Kita hadirkan sosok seorang wanita yang luar biasa karena beliau pun yang lalu nih itu udah luar biasa prestasinya, udah apresiasi tur ke Jepang, rewardnya udah tur luar negeri, bahkan tahun lalu di bulan Juli 2019 sudah rewardnya 40 juta, dan yang kemarin ini di bulan Juli 2020 sudah tembus mungkin lebih sekarang 109.500.000. Wow, ini bukan angka yang kecil sobat miliarder. Masihkah Anda ragu? Masihkah Anda nggak percaya? Dan langsung kita hadirkan beliau sosok seorang yang luar biasa, ibu rumah tangga, langsung dari kota, kalau tidak salah Gresik, Ibu Novi Maria Ulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Oneng, Mas Husnul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ketemu lagi Bu Novi. Saya kalau lihat Bu Novi itu ngebayangin sosok wanita yang lembut, halus, tapi gerakannya wow luar biasa, karena beliau pun mainnya tuh nggak cuma offline tapi online yang sangat luar biasa, dan dengan tekniknya ini banyak juga akhirnya beliau pun menurunkan ilmunya banyak di bawah mitra-mitra beliau itu menjadi priority reward. Masya Allah. Bu Novi boleh dong bagi-bagi ilmunya ataupun sharing ke kita tentang story suksesnya, kan ini kan nggak gampang, pasti Bu Novi pun dengan timnya ya di GNC itu pasti punya keinginan dan tujuannya visi misinya tuh pasti satu tujuan. Nah, ini bagaimana nih ngebangun ataupun solusinya Bu Novi ini ya, ketika mulai ya artinya perubahan ini dari hari ke hari, tahun ke tahun, bahkan sekarang semakin besar lagi nih komunitas di Miliarder Berkah di grupnya Bu Novi. Nah, Bu Novi boleh dong cerita story suksesnya Bu Novi dengan bergabung di komunitas Miliarder Berkah. Iya. Mohon izin, Teh Oneng, Mas Husnul, saya mengawali sebenarnya dari sebuah impian gitu. Saya dulu menjadi seorang perawat awalnya. Saya kuliah di keperawatan, S1 keperawatan, kemudian saya bekerja gitu ya. Kemudian Allah uji anak saya menderita sakit kelainan darah gitu ya. Dimana kalau medicine 3 jam nggak berhenti. Di situ akhirnya memutuskan saya harus nggak bekerja, saya di rumah.
Kemudian saya mulai usaha souvenir online. Nah, dari situ tadi pertanyaan Mas Husnul, kenapa saya bisa menekuni bidang online. Jadi tahun 2011 saya menekuni bisnis online sambil jagain anak saya yang tidak bisa saya tinggalkan gitu ya. Kemudian akhirnya berusaha bahkan keluar negeri, kemudian persaingan di usaha konveksi ini udah ditiru ya. Terus juga kami waktu itu karena ada kendala teknis di pengiriman ke Belanda, kami rugi, kemudian usaha kami bangkrut, hutang kami. Nah, di situ tiba-tiba saya punya impian, saya ingin makan orang tua gitu. Ketika saya lihat tayangan televisi gitu, saya ingin bisa berangkatin bapak ibu saya. Tapi waktu itu kok saya bangkrut. Di situ saya ya Allah gitu, berikan jalan keluar, sedangkan biaya untuk anak saya berobat juga nggak sedikit, banyak. Disitulah saya bertemu dengan usaha networking yang dimana syariah artinya yang diajarkan di komunitas ini tidak ada berbicara apapun, tapi kita mendengar Allah. Disitulah saya belajar yang kita pikirkan bukan hanya diri bisa iya kita pikirkan. Iya, tahun next Ya Mas Husnul, saya nyimak Bu Novi, cuman ya kita ini aja ya lihat dari kehidupan beliau. Kalau ngomongin anak, saya langsung terenyuh. Ya siapa yang tidak ini Mas Husnul dengan anak sendiri ya, beliau diberikan ujian, tapi dengan keikhlasannya beliau menerima semuanya. Yang saya lihat ini, beliau pun punya niat, punya mimpi. Jadi ketika ikhlas menerima ujian, bermimpi memuliakan dan membahagiakan orang tua. Rezekinya itu memang yang tadi Mas Husnul sampaikan. Saya sadar dengan itu. Itu mungkin yang saya bisa tanggapi, sahabat miliarder Mas Husnul, dari bagaimana perjalanan Bu Novi hingga beliau bisa mendapatkan rezeki yang memang di luar nalar kita sebagai manusia yang dia berpikir begini begitu. Jadi tidak ada yang tidak mungkin kalau memang sudah Allah kehendaki. Mungkin Mas Husnul gitu. Iya, betul Teh. Dan ternyata ketika kita lihat ya, artinya seseorang mengalami di mana kondisinya di bawah atau terendah dalam hidupnya, dan seperti Bu Novi tadi, itu menjadi sebuah momentum kebangkitan beliau ketika dia nggak mau anak-anaknya susah. Dia nggak mau masa depan anak-anaknya nanti tidak seperti, mohon maaf, tidak sekolah dan sebagainya. Tapi beliau ingin menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri yang terbaik untuk keluarganya. Dan mudah-mudahan sobat miliarder yang menyaksikan saat ini mungkin mengalami ataupun perihal yang sama dengan teman-teman miliarder kita seperti Bu Novi tadi. Ayo, jadikan tayangan kita malam ini adalah momentum buat Anda bahwa kalau Anda yakin bahwa kita semua pasti bisa menjadi miliarder. Ya, Mas Husnul, biar kita tambah senang lagi dengan sahabat-sahabat miliarder, kita sapa dulu. Sahabatku sekalian, boleh ya ditulis di chatnya bagaimana nih kesan sahabat miliarder sekalian dengan bagaimana ilmu-ilmu dari dua orang-orang hebat tadi, ilmu dari orang-orang sukses tadi. Saya sendiri merinding. Saya merinding, Mas Husnul, ya Allah, benar adanya ya keajaiban itu datang ketika memang kita sebagai manusia tadi kan menjada wajada, bersungguh-sungguh pasti berhasil, kemudian hatinya harus selalu ya lapang ya, kalau kata Bu Miss Deo tadi, kata Bu Novi pun ya kita berusaha untuk memuliakan dan membahagiakan keluarga kita, orang tua kita. Silakan ditulis di kolom chat bagaimana kesan dari para sahabat miliarder sekalian yang hadir saat ini. 913 sahabat yang hadir, Mas Husnul. Ya, Masya Allah, ini udah ada komen-komen yang positif ya. Dari Bunai Siti Maisaroh. Saya yakin jadi miliarder. Masya Allah. Amin, amin ya Allah. Ini komen-komennya positif banget. Mungkin kita nggak apa-apa, teman-teman bacakan beberapa ya. 966 nambah lagi dari Mas Taufik, menjada wajada. Betul, yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Yakin Allah Maha Baik ya. Ya, ini juga ada komentar salah satunya dari Bu Chandra Winsi ya. Berjuang dari sebuah impian, karena impian ini akan meraih kebesaran atau meraih kesuksesan untuk kita semua. Nah, teman-teman, kita semakin seru nih, semakin hangat malam ini, dan saya akan hadirkan
sosok seorang laki-laki yang penuh kehangatan. Artinya laki-laki yang memberikan, ini kalau dibicara, beliau pun punya pengalaman terrecord masa lalunya, mohon maaf, ya memang tadinya nggak punya apa-apa, bahkan pernah, mohon maaf, dihinakan sama orang, bahkan juga hidupnya susah, bahkan yang terakhir itu pernah ya, waktu istrinya mau melahirkan aja, sama sekali mohon maaf tidak ada uang. Tapi sekarang beliau berubah menjadi seorang miliarder yang rahmatan lil alamin, bahkan bisnisnya pun berjalan, dan beliau pun juga mencetak ya, tahun lalu pun apresiasi tur ke Jepang, tur luar negeri, bahkan tahun ini nih insya Allah nih beliau sudah mendapatkan rewardnya, sudah tembus di atas sekitar 300 juta rupiah, dan beliau pun alhamdulillah nih melahirkan juga Teh Oneng, mita-mitanya menjadi seorang miliarder. Kita akan panggilkan seorang miliarder dari kota Gresik, dan pasti kalian sudah tahu, yaitu Bapak Harun Al-Rasyid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Husnul, Teh Oneng, gimana kabarnya semuanya? Waalaikumsalam. Mas Alhamdulillah. Husnul, saya dari Kota Pendekar Madiun, bukan Gresik. Oke, Om Madiun ya, Masya Allah. Tapi Madiun udah pasti tuh, itu banyak jagoan semua di sana ya Madiun ya. Iya, di sini ya. kan kota pesilat, namanya terkenal kota pesilat, kota pendekar gitu ya. Pendekar ya, iya. Ya, kota Mas pesilat, Husnul, kota Madiun. tadi saya dengar dari Mas Husnul nih, kata-kata beliau itu dulunya tukang cuci gitu kan, betul kan? Betul. Nah, Tukang cuci. kalau sekarang jadi miliarder, ajaib dong. Nah, Pasti. ini saya udah mulai keajaib nih, karena saya sudah mulai saya pernah baca keajaiban akan terjadi bagi mereka yang percaya. Nah, saya adalah percaya, dan ini terbukti ada yang ajaib nih. Ini nih tukang cuci miliarder. Pak Harun, boleh dong disampaikan kenapa sih Pak Harun jadi ajaib begini, jadi miliarder, padahal dulunya tukang cuci yang biasa-biasa saja. Boleh di-sharingkan. Baik, terima kasih Teh Oneng, Mas Husnul ya. Saya disebut sebagai tukang cuci ajaib karena mungkin hidup saya berubah loh Teh ya. Dulu saya ini bukan siapa-siapa. Ya, saya dulu tinggal di kontrakan ya. Tinggalnya kontrakan kecil, dan disitulah saya tempat nyuci gitu loh. Ya, saya berbisnis atau buka usaha cucian ini sejak tahun 2010. Jadi kalau sampai hari ini sudah 10 tahun kurang lebih ya. Jadi kenapa kok saya berubah, itu ada sebabnya, ada strong way-nya kalau bahasa Inggrisnya ya. Ada pencetusnya, ada yang bikin saya itu balas dendam gitu ya. Yang pertama yang disampaikan Mas Husnul benar tadi, benar tadi ya, yaitu adalah waktu kelahiran anak saya yang kedua ya, yang namanya Balkis Kaila Rasid. Waktu itu saya nggak bisa nebus ya, dan saya nggak berani ngomong sama istri waktu itu. Jadi waktu itu anak saya lahir di klinik, kemudian waktunya pembayaran sebenarnya nggak banyak waktu itu, hanya sekitar 1 juta saja. Kemudian saya pegang kwitansinya, terus saya bilang sama istri saya pergi sebentar ya. Tapi saya nggak berani ngomong, takut sedih gitu. Sebentar saya itu keluar pagi itu baliknya lagi itu malam gitu. Istri saya kan bingung. Ya, baru saya cerita kalau saya nggak punya uang, saya cari pinjaman kemana-mana untuk nebus anak kita ini. Itu awal strong way saya. Ya Allah, ternyata jadi orang miskin seperti ini ya. Kejadian keduanya adalah anak saya tadi, Balkis Kaila Rasid tadi, ketika umurnya 2 bulan, dia itu nangis terus gitu ya. Ternyata dibawa ke dokter, dia kena penyakit namanya Hirschsprung. Hirschsprung ini adalah kelemahan saraf usus gitu ya, sehingga dia tidak bisa mencerna susu, sehingga dia tidak bisa buang air besar berhari-hari. Solusinya cuma satu waktu itu adalah harus dioperasi. Jadi bayangkan ya, anak masih merah ya, 2 bulan harus dioperasi gitu ya. Ya Allah, digigit nyamuk aja nggak tega, apalagi di bedah perutnya waktu itu. Kemudian saya nanya sama dokter, ada nggak pilihan? Yang nggak ada. Pilihannya cuma dioperasi. Biayanya berapa? Waktu itu tolong siapkan malam hari ini 20 juta. Allah ya Karim. 1 juta aja nebus susah, apalagi 20 juta gitu. Saya cuma meleleh aja air mata saya. Allah, gini ya kalau orang nggak punya duit gitu ya. Taruhannya itu antara, maaf Mas Husnul ya, Mbak Teh Oneng ya, antara hidup dan mati gitu. Coba bayangin kalau malam hari itu saya nggak punya duit 20 juta, berarti kan anak saya nggak dioperasi kan. Kalau nggak operasi kan berarti saya harus tanda tangan ya, namanya tanda tangan pernyataan bahwasanya saya Harun Al-Rasyid orang tua bersedia untuk tidak tanggung apapun risikonya, maka saya siap tanggung jawab. Saya kebayang waktu itu. Saya hanya cuma menangis, saya berdoa, ya Allah berilah keajaibanmu,
Subhanallah, singkat cerita anak saya bisa buang air besar, akhirnya operasi ditunda dan akhirnya Allah punya rencana terindah, akhirnya nggak dioperasi sampai hari ini. Itu momentum yang kedua. Momentum yang ketiga, waktu saya tukang cuci, pernah saya sampaikan, saya cuma menghilangkan baju seseorang ya, baju yang nilainya maaf baju pakaian dalam ya, ya pakaian biasa gitu. Karena mereka kan nyucinya di kiloan kan, kalau di kiloan saya pikir bukan bermerek. Entah karena saya teledor, baju itu hilang. Gara-gara hilang aja saya dipanggil polisi, saya dilaporkan dengan pasal pencurian. Bayangkan bahwa saya dituduh sebagai maling gitu ya. Ya saya miskin, tapi saya bukan maling gitu. Saya bukan pencuri, saya masih punya iman gitu loh. Bayang saya dituduh maling, saya dibawa ke kantor polisi, mau dipenjara waktu itu milih membayar denda sekian juta atau dipenjara gitu. Saya berpikir ya sudah saya nyari duit mati-matian. Ya akhirnya duit itu dapat, akhirnya saya dipenjara. Disitulah saya kumpulkan dendam-dendam itu. Saya berpikir saya harus kaya, gitu. Saya harus kaya. Nah, Rasul kita kaya, gitu. Sahabat kaya, Allah Maha Kaya. Kemudian saya bukalah ayat waktu itu. Ya kebetulan ada kata-kata yang luar biasa, tidak berubah nasib suatu kaum kalau kami itu nggak merubahnya. Itu seperti ingetin saya itu, ya Allah, berarti saya masih bisa berubah asal saya ikhtiar sungguh-sungguh. Akhirnya saya hijrah, Mas Husnul ya sama Teoneng ya, saya hijrah. Jadi saya hijrah, saya putuskan saya harus hijrah ini. Akhirnya saya hijrah ke pilih saat ini dan itu saya berubah, benar-benar berubah. Yang tadinya di kontrakan, saat ini saya tinggal di perumahan paling elit di Kota Madiun. Saya bisa beli rumah ini, alhamdulillah tunai. Alhamdulillah saya bisa umroh dengan istri anak-anak saya, termasuk tadi yang mau dioperasi tadi sudah umroh berkali-kali, hampir tiap tahun, insya Allah lebih dari 20 kali kami bisa umroh. Kami bisa berhaji haji plus bersama istri tercinta. Orang lain nunggunya puluhan tahun, saya cuma nunggu hanya 1-2 tahun sudah bisa berangkat. Alhamdulillah saya bisa ngajak istri membawa ini keliling dunia. Ya di Asia dan Eropa ya itulah ajaibnya. Jadi hidup saya itu benar-benar berubah. Jadi janji Allah itu benar bahwasanya hidup kita ini bisa berubah asal kita mau merubahnya. Jadi hidup kita itu cuma pilihannya dua, mau sukses atau mau gagal, mau kaya atau mau miskin, itu yang milih kita. Jadi kalau lahir kita itu miskin, oke, kita takdir, kita nggak bisa milih orang tua kita siapa. Tapi kalau tua kita miskin, tua kita gagal, yuk tanya diri kita, pasti ada yang salah. Pasti ada prasangka kita kepada Allah. Ada prasangka kita yang apa ya? Yang tidak yakin bahwa Allah itu maha mungkin. Kurang lebih seperti itu. Makanya saya hari ini dikenal dengan sebutan si tukang cuci ajaib. Ajaib teh ya, bukan tukang cuci goib ya, ajaib. Iya. Masya Allah. Pak Husnul, saya nyimak benar-benar dari awal ketika Pak Harun diberikan ujian, diberikan persoalan. Begitu luar biasanya ke lapangan Pak Harun menerima semuanya. Sampai mengatakan, ya Allah berikan saya keajaiban. Itu clue yang memang sangat jelas. Saya pernah dengar, pernah baca, ucapan adalah doa. Jadi hati-hati dengan ucapan, mungkin itu ya Pak Harun ya. Lalu Pak Harun bilang, yakin aja, Allah itu bagaimana kita mau gitu loh. Kita maunya sukses, berarti kan di sini prasangka yang main. Ini sebanyak nih, prasangka adalah doa, kemudian ucapan adalah doa. Mungkin itu yang saya tanggapi dari Pak Harun. Boleh mungkin diperjelas lagi biar sahabat-sahabat tambah yakin nih, tambah ilmunya malam ini Pak Harun. Iya betul Teh. Jadi sekali lagi kan Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya gitu. Kalau nggak salah itu dalilnya bunyinya gini, ana inda doni abdibi. Allah itu tergantung kalau kita berprasangka gagal ya kata Allah ya gagal. Kalau berprasangka mungkin ya mungkin itu. Artinya jangan batasi impian kita. Saya berpikir Allah jangankan ngasih kita 100 juta per bulan ya Teh ya. Allah mau ngasih saya 1 triliun aja bisa gitu. Bagi Allah itu kan gampang ya. Kalau nggak salah di surat Yasin ya. Kalau potongannya alatnya adalah kun fayakun gitu. Artinya kalau kita bicara nasib, bicara rezeki itu sebenarnya hubungannya sama tauhid sebenarnya. Sama keyakinan. Jadi jangan batasi impian kita, jangan batasi kuasa Allah. Allah itu Maha segala-galanya. Kenapa takut bermimpi gitu ya. Sementara bagi Allah tidak ada tidak mungkin. Yang pertama itu Teh. Kemudian yang kedua, seperti yang disampaikan sama Miss Dewi tadi, yuk kita rubah pertemanan kita. Ini penting ini.
ya, komunitas kita itu dirubah. Kalau teman-teman kita adalah orang-orang yang maaf ya, orang-orang yang biasa ya kita akan menjadi orang biasa. Kalau teman-teman kita orang soleh ya kita insya Allah akan jadi soleh. Kalau teman-teman kita adalah orang-orang yang miliarder, orang-orang yang sukses, insya Allah kita juga tertularan. Jadi yang pertama adalah tauhid, yang kedua adalah habluminallahnya, itu dengan Allah, habluminanasnya, yuk kita perbaiki pertemanan kita. Ini yang paling utama. Kalau teman-teman kita adalah orang-orang yang AIDS ya, angkuh, iri, dengki, dendam, dongkol, sakit hati, ya selama itu ya kita nggak akan pernah berubah. Yang terjadi hidup kita adalah akhirnya sad ending itu ya. Sad ending itu berakhir dengan sedih kayak sinetron. Jadi hidup ini kan sinetron ya. Jadi mau happy ending atau sad ending. Kalau happy ending berakhir bahagia. Jadi tua, optimis, prima, produktif, menikmati hidup, meninggalnya husnul khotimah. Atau sebaliknya sad ending, tua, ompong, peot, pikun, penyakitan, utang banyak, kemudian maaf banyak masalah, meninggalnya sebaliknya. Semuanya itu adalah pilihan kita. Kurang lebih seperti itu. Jadi rezeki itu tergantung prasangka kita kepada Allah. Masya Allah, clear, bungkus ilmu nih, ilmu tambahan lagi dari pembicara yang ketiga. Jadi sahabat miliarder kita sudah ini ya dapat lagi ya tambahan-tambahannya, dan mungkin hari ini ada ditambah lagi, ada tamu lagi, Pak Harun. Terima kasih atas ilmunya. Kami siap-siap mempraktekkan apa yang sudah Pak Harun sampaikan. Terima kasih Pak Harun. Sama-sama masyarakat Teoneng. Ya. Nah, Teoneng ini spesial juga sobat miliarder malam ini ya, karena memang kita rindu dengan suasana ketika kita melihat orang sukses, pasti kita pengen sukses. Dan ini ada satu lagi nih, profesi yang dulu profesi adalah seorang wartawan, dan beliau pun hijrah menjadi seorang pebisnis owner, bahkan menjadi seorang miliarder. Dan alhamdulillah ya di tahun ini rewardnya pun selalu bergelondongan, artinya selalu berlanjut naik mencapai sekitar hampir 100 juta lebih. Dan langsung kita hadirkan jauh-jauh dari kota Pekanbaru, yaitu Ibu Andin Novirianti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Andin. Masya Allah, Mas Husnul. Keren ya, Bu Andin tadi disampaikan beliau wartawan. Betul. Wartawan biasa-biasa saja dulunya, sekarang jadi wartawan miliarder. Tambah lagi dong ilmu kita nih dari pembicara yang keempat ya. Betul, Teoneng. Dan ini pastinya ya teman-teman sobat miliarder, kita simak nih kisah sukses beliau. Karena biasanya kalau dulu ya teman-teman seperti profesi saya, artis, kita dikejar-kejar wartawan. Tapi sekarang terbalik nih, wartawan yang sekarang kita kejar nih ya, artinya beralih profesi menjadi seorang pebisnis owner, menjadi seorang miliarder, yaitu Bu Andin. Bu Andin, boleh dong bagi story suksesnya untuk kita semua sobat miliarder, mudah-mudahan menjadi inspirasi buat kita semua. Silakan Bu Andin. Iya, terima kasih Mas Husnul, Teoneng. Jadi berdebar-debar ya malam ini, meraih rezeki tanpa batas. Tadi nyimak kisah teman-teman semua tuh luar biasa. Pertanyaannya tadi kenapa saya hijrah dari wartawan kemudian ke business owner. Sebenarnya ini bukan sengaja tapi by accident gitu. Saya itu sebenarnya bukan wartawan biasa-biasa saja gitu, karena dulunya saya itu termasuk wartawan internasional gitu, karena hampir tiap tahun kalau ada pertemuan perubahan iklim di dunia itu saya selalu hadir. Saya hadir di Jerman, kemudian saya hadir di Denmark, itu bisa hampir 1 bulanan, dan itu dibiayai dan diseleksi oleh beasiswa internasional gitu. Kemudian juga mendapat penghargaan dari Kementerian Lingkungan, juara 1 lomba karya tulis jurnalistik gitu. Karir saya tuh sedang nanjak-nanjaknya menjadi waktu itu terakhir adalah redaktur pelaksana. Tinggal 1 langkah atau 2 langkah lagi menjadi PIMRED, pimpinan redaksi. Tapi suatu hari saya sedang keluar kota dan tiba-tiba karena ada miss, saya agak berdebat untuk tidak menaikkan sebuah tulisan gitu. Karena menurut kacamata profesional saya, tulisan itu tidak layak untuk naik karena bukan kategori opini gitu. Nah, ternyata itu adalah relasi dari teman bos saya gitu. Dan mungkin karena ada sentimen, beritanya tetap saya naikkan, tapi besok paginya saya diturunkan pangkat gitu. Dan diturunkan gaji. Waktu itu saya, ya Allah, bilang itu. Waktu itu nangis gitu ya, rasanya gimana ya, dengan segala ilmu saya orang S2,
bukan tamatan biasa-biasa saja, saya cum laude gitu. Artinya itu tamat dengan pujian, IPK-nya hampir 4 gitu. Saya terhina sekali, kehidupan saya ditentukan oleh orang lain gitu. Saya terhina gitu, kemudian saya berdoa, ya Allah berikan saya jalan untuk menunjukkan siapa saya yang terbaik gitu. Nah kemudian saya coba berbagai usaha, tapi saya masih tetap jadi wartawan karena waktu itu saya nggak ingin mundur sebagai pengecut gitu. Saya akan keluar tapi dengan kepala tegak dan terhormat gitu. Dan subhanallah dalam perjalanan jurnalistik saya diperkenalkan dengan business networking, dan kemudian disitulah saya jatuh cinta dan akhirnya melakukan lompatan-lompatan besar dalam kehidupan saya. Dan menariknya gitu, di business networking itu adalah benar-benar what you dream gitu, that will be happen gitu. Apa yang kamu inginkan itulah yang terjadi gitu. Jadi waktu itu 2015 saya pengen umrohin orang tua sama mertua, saya bilang gitu. Alhamdulillah terjadi. Terus saya bilang, saya pengen berhaji gitu. Padahal waktu itu kalau haji kan biasanya antri ya. Antri banget, itu tahun 2016. Saya mau haji. Gak tahu pokoknya caranya gimana, ya Allah saya pengen haji gitu. Pengen banget gitu. Saya ingin menyelesaikan rukun Islam saya yang kelima gitu. Gak tahu gimana, ini pas momen haji ya. Saya nyampe hajinya itu 1 hari sebelum hari Arafah. Jadi saya sampai subuh pagi di saat hari Tarwiyah. Saya itu kayak haji presiden gitu. Jadi datang sekedar berhaji terus pulang gitu. Jadi benar-benar. Terus saya pingin mobil Pajero, saya bilang. 2018 itu terwujud. Terus saya pingin punya kantor yang mumpuni untuk berkumpul tim orang-orang di Riau begitu. Kejadian gitu. Terus saya ingin membantu mewujudkan impian ibu saya yang ingin membangun rumah ibadah di tanah wakaf ayah saya. Subhanallah terjadi. Apa yang saya impikan itu terjadi gitu. Nah belakangan kita ketemu dengan Armina Daily, saya menemukan fakta baru gitu. Ketika saya ngerasa saya udah haji, saya udah umrohin orang tua saya udah bangun rumah ibadah impian ibu saya udah gitu. What's next gitu. Saya tuh ngerasa nggak butuh apa-apa gitu. Jadi on the flow aja. Dan apa yang terjadi? Rezeki saya tidak menemukan miracle-nya gitu. Jadi ternyata ketika kita nggak punya impian, kita nggak punya need, kita nggak butuh gitu, Allah nggak ngasih gitu. Nah kemarin ketika ketemu dengan Pak Juli Irmayanto, saya konsultasi karena dia mentor saya, Pak, kok saya ngerasa saya tidak melompat. Biasanya tuh saya selalu melompat, rezeki saya tuh penuh miracle gitu. Karena saya termasuk salah seorang yang saya yakin manjadah-wajadah itu penting gitu. Tapi saya lebih suka dengan rezeki yang namanya miracle gitu. Karena miracle itu unexpected gitu, tidak terduga gitu. Dia akan melompat melebihi ruang dan waktu, dia akan melebihi semua ekspektasi gitu. Terus ternyata, karena saya nggak butuh, saya nggak ingin, saya nggak punya mimpi hebat sekarang gitu. Dan baru seminggu atau satu minggu terakhir saya rubah impian saya. Kenapa saya nggak punya Mercy hari ini? Karena saya memang tidak pernah menginginkan Mercy. Akhirnya beberapa hari yang lalu saya pajang. Mercy warna merah keluaran terbaru adalah mobil saya, the next mobil saya gitu. Dan saya punya impian, nanti saya ingin punya, dulu nggak punya impian punya rumah di Jogja. Tapi Pak Juli bilang, makna rumah dulu saya pikir, paling itu tempat tinggal, terus nanti di sana siapa yang nungguin, untuk apa? Terus Pak Juli bilang ke saya, itu nanti tempat timmu kalau ke Jogja bisa tinggal di sana untuk belajar. Di Jogja Miliarder Camp, oh iya gitu. Dan alhamdulillah betul ketika kita menginginkannya, Allah beri jalannya gitu. Pencapaian saat ini mungkin belum luar biasa, tapi lumayan ya, karena dari semua titik saya luar biasa, tiba-tiba titik 1, titik 2, titik 3 tembus gitu, dan menunggu titik 4 gitu. Akbar. Wow gitu, kayak miracle gitu. Jadi begitu saya bilang saya butuh, Allah beri gitu. Begitu. Allah Bu Andin, Mas Husnul. Enak banget ya hidupnya Bu Andin.
Ya Allah Iya. dikasih. Nah, terkadang kalau saya Bu, udah doa Bu Andin, ya Allah saya berikan ini ya Allah, tapi kok nggak dikasih-kasih gitu Bu. Mungkin kan pasti Ibu ada sesuatu yang dilakukan lah Bu. Ayolah dikasih malam ini ya Mas Wisnu tips-tipsnya Betul. biar seperti Bu Andin apa yang harus kita lakukan. Tadi saya lihat sih dalam menata hati nampaknya ini. Ya. Ya, mungkin kalau pertama ya mungkin kalau kita hari ini sedang terpuruk, sedang terhina, berdoa banyak-banyak gitu. Karena itu adalah lompatan terbesar karena itu doa yang paling dijabah oleh Allah gitu. Yang kedua mungkin kalau kita mengenal di makna rezeki itu namanya energi plus 6, energi pengabdian. Kan ketika tadi saya berpikir untuk apa saya punya rumah di Jogja gitu. Kan energi pengabdiannya berubah. Saya ingin punya rumah di Jogja, nanti kalau ada teman-teman Armina Daily dari Riau kan nggak punya rumah tinggal di sana. Nah, itu rumahnya untuk mereka gitu. Jadi ada ketika kita siapkan wadah, kita tidak bicara tentang diri kita lagi, tapi bicara untuk semua orang atau untuk orang lebih banyak ya, mungkin tidak semua orang, tapi untuk orang lebih banyak, untuk umat, maka Allah sediakan gitu, Dia akan berikan banyak gitu. Ya dulu aja untuk periode dulu sampai 6 bulan sih cuma dapet tuh 25 juta gitu, itu 6 bulan. Tapi alhamdulillah ini baru dalam waktu 2 bulan itu sudah melebihi gitu. Dan saya melihat ini insya Allah gitu ya, ini akan pasti melompat gitu. Karena itu tadi, saya sudah punya impian, saya udah menulis, saya butuh mercy gitu. Buat menandakan Muslim harus kaya gitu. Kan kita bilang miliarder, orang bagaimana sih kita meninggikan derajat kita kalau tidak mobil saya Pajero ya mungkin itu mobil biasa-biasa saja bagi di luar sana gitu. Insya Allah yang kita rubah adalah impian kita. Insya Allah apa yang kita impikan itu yang terjadi. Tapi mimpi aja kita nggak pernah, maka kita nggak akan pernah dapat apa-apa. Gitu Teh Oneng. Oke, clear. Dapat lagi naikkan impian. Mimpi jangan untuk sendiri. Aku harus seperti Bu Anin ya Mas Wisnu ya. Kita bermimpi Betul. menjadi wasilah banyak orang sukses. Allahu Akbar, Bu Anin. Nah, Terima kasih ilmunya malam ini. Sudah tambah lagi ilmu kami malam ini ya sahabat miliarder. Dan tentunya Mas Wisnu kan iya Teh. tadi kan disampaikan kan kami ada mentornya, kami ada gurunya. Makin penasaran aja nih saya, Mas Wisnu. Siapa nih mentornya? Siapa Betul. gurunya? Ya. Iya. Ya, Tonek dan Sobat Miliarder, ya tadi beberapa pembicara kita sudah bercerita bagaimana perjalanan kesuksesan mereka itu ada dukungan, ada campur tangan dari seseorang yang spesial yang mereka sebut dengan mentor miliarder. Dan malam ini kita akan hadirkan sosok wanita, sosok mentor miliarder yang ini merupakan luar biasa karena apa? Karena beliau pun juga melahirkan miliarder baru di bisnis ini. Dan subhanallah dengan visi misinya luar biasa ingin melahirkan 1000 miliarder baru, bahkan kita menyebutnya adalah wanita ini masa kini. Langsung kita hadirkan, beliau adalah Ibu Haja Inkresa Supartina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Teh Oneng, kabarnya baik semua ya. Waalaikumsalam Bu Inkris. Mas Wisnu, sudah datang nih mentornya, gurunya. Ya, tadi karena Bu Inkris izin, tadi kan sudah ada beberapa leader sukses, beliau menyampaikan success story-nya, ini loh yang kami lakukan dan kami bisa begini, ada gurunya. Ini momennya nih Bu. Nah, nanti mungkin kami akan minta dari Ibu ilmu-ilmu apa sih yang diberikan kepada beliau-beliau sampai beliau pun ya manut dan melakukan action dan ada hasil dan ajaib jadi miliarder gitu loh. Nah, mungkin Bu Inkris untuk kita ya success story juga ya Mas Susu untuk Bu Inkris. Ya. Bu, ada nggak, kalau tadi kan melihat pengalaman-pengalamannya memang berawal dari zero ya, atau dari ada kisah-kisah yang menyentuh hati. Nah mungkin hal ini apakah terjadi dengan Bu Inkris juga yang menyebabkan yang saya baca kan Ibu hijrah gitu loh dari dosen menjadi pebisnis gitu Mas Usul kan. Nah mungkin boleh disampaikan mungkin Bu Inkris bagaimana kisah Ibu sehingga Ibu akhirnya hijrah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau flashback ke kenapa saya berada di bisnis ini, itu memang
apa ya, suratan mungkin ya, ditarik sama Allah gitu. Karena kan kalau saya orang yang setia gitu, dengan pekerjaan saya setia, dengan apapun yang Allah berikan itu saya terima aja gitu ya. Dan ketika saya berada di sebelumnya adalah saya pelajar yang baik, tekun, kemudian S1. Saya selesai S1 langsung diminta menjadi tenaga staf pengajar gitu ya untuk kembali ke kampus. Kemudian saya kerjakan semuanya waktu itu gajinya 300.000 saya terima. Saya jalanin aja semuanya walaupun di pundak saya banyak sekali amanah-amanah ya yang saya dari muda itu udah punya amanah. Karena saya hobi banget itu, melakukan bukan investasi ya, tapi lebih kepada memang seneng aja gitu kalau ada orang minta tolong saya bantu, nggak tahu gimana pokoknya gesek aja gitu. Saya nggak terlalu mikir gitu, karena saya yakin kalau pokoknya ada jalan pasti gitu. Subhanallah saya 24 tahun sebelum bertemu Pak Juli itu saya mengabdi, kemudian saya bertemu dengan Bapak, 1 minggu saya baru seminggu aja bertemu dengan Bapak, kemudian saya menikah. Nah, di dalam perjalanan menikah itu, sambil menikah saya sekolah gitu ya. Hijrahnya itu karena kepepet mungkin ya, karena saya menemukan kok saya waktu itu sampai usia sudah mencapai usia 42 tahun. Bagi kebanyakan orang, paradigma yang ada, jika Anda, kita usia 40 tahun, bukan siapa-siapa, siap-siap aja tuanya sengsara, kan gitu. Itu yang ada dalam pikiran saya. Waktu itu ada pilihan 2, saya lanjut ke S3 ke Colorado, Amerika, atau saya pilihannya atau di Armina. Subhanallah saya putuskan untuk saya berada di Armina S3-nya dan saya langsung melepaskan semua apa yang saya dapatkan dari kampus saya walaupun dengan, rasa berat hati dari orang tua ya, melihat semua itu. Udah sekolah S2, dosen, masa ngajak-ngajak orang ke tanah suci gitu. Saya bukan ustazah dan saya nggak punya ilmu apa-apa waktu itu. Tapi karena keyakinan bahwa saya kemudian mengikuti mentor ya, mentor saya kebetulan Pak Juli, saya percaya betul sama tangan dingin beliau, saya ikut aja pokoknya saya punya prinsip saya ikut aja. Walaupun kayak apapun saya jalankan. Karena kalau saya punya keyakinan apa yang terjadi hari ini itu udah Allah takdirkan gitu. Gitu akhirnya saya bertahan terus-menerus dan saya berusaha untuk melebarkan hati aja, melebarkan hati, saya perdalam dalil-dalil, saya perkuat dalil-dalil. Misalnya, orang sabar itu kekasihnya Allah gitu ya, saya berusaha untuk tetap sabar. Saya telan aja semuanya. Kemudian manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh akan pasti berhasil karena setiap usaha pasti ada hasilnya, tapi kalau kita berada di jalannya Allah itu pasti berlipatan yang terjadi. Ya akhirnya sampai hari ini seperti ini Teh Oneng dan Mas Husnul. Oh, Teh Oneng, ini kisah yang memang story suksesnya itu luar biasa loh Teh Oneng. Kenapa? Bu Ingkris pun mengalami rata-rata ya, artinya orang sukses itu pasti mengalami yang namanya jatuh bangun bahkan titik terendah atau titik nol seperti ini. Nah, Bu Ingkris boleh dong, ini mungkin satu pertanyaan lagi. Kalaupun misalkan sobat-sobat miliarder di luaran sana yang kita ketahui, mereka pasti punya harapan, pengen banget ingin membahagiakan baik suami, istri, anak-anak, bahkan keluarga orang tua mereka. Tapi dengan kondisi masa sekarang ini, keterbatasan mereka, bahkan mungkin, mohon maaf, mereka pun harusnya putus asa, yang mereka tidak punya pegangan ataupun gantungan ekonomi lagi, karena ya tadi ya, dengan masa pandemi seperti ini banyak yang diberhentikan. Nah, Bu Ingkris, boleh dong mungkin buat sobat-sobat miliarder di luaran sana yang menyaksikan,
memberikan semangat spiritual untuk mereka bahwa hidup ini enggak saat ini saja, tapi hidup untuk yang masa depan, dan bangkitlah. Di saat bangkit ini adalah kemenangan buat sobat-sobat miliarder. Mungkin Bu Ingrid bisa kasih motivasi lagi buat mereka, Bu Ingrid, supaya semangat juang bahwa kita semua bisa sukses, sehat kayak berkah, dan bisa bergabung di komunitas miliarder menjadi miliarder yang rahmatan lil alamin. Silakan Bu Ingrid. Iya, Mas Husnul, mungkin sinyal saya kurang begitu baik ya, tapi saya berusaha untuk memberikan apa yang saya miliki, karena ini adalah malam ke-70 di mana puncak ilmu kita selama ini adalah memang meraih yang namanya rezeki yang tanpa batas. Rezekinya Allah itu maha, maka rezekinya pun maha. Kadang kita merasa kita kok seperti ini gitu ya, kadang seperti meremehkan kekuatan Allah. Katanya ada Allah, tetapi ketika ada masalah kita tidak lari ke Allah. Kemudian kita tidak yakin kalau Allah tuh bisa menyelesaikan masalah kita. Akhirnya ngember-ngember kemana-mana, kemudian minta bantuan kepada manusia seperti itu ya. Nah, ini sebenarnya kalau saya berada pada situasi yang seperti ini, saya pun ngalamin seperti itu. Tapi ketika di bisnis ini, bisnis networking, bisnis yang penuh keajaiban, ini yang saya dapatkan adalah saya semakin yakin kepada Allah. Jadi sebenarnya dari keilmu bisnis networking itu adalah ketauhidan akan semakin tinggi. Bahwa Allah segala-galanya, karena rezeki itu dari Allah, apapun yang terjadi itu adalah sudah kehendaknya Allah, karena saya meyakini daun jatuh juga karena atas seizinnya Allah. Jadi saya berusaha untuk menjadi manusia yang sepenuhnya saya serahkan kepada Allah. Saya nggak peduli dengan hinaan orang, saya nggak peduli dengan cemoohan orang, dengan pandangan orang dan sebagainya. Pokoknya saya aja lurus ke depan. Pokoknya diniatkan adalah membantu orang banyak, membantu orang yang lemah terutama. Kemudian kita berusaha untuk memaksimalkan apa yang saya miliki untuk bisa menjadi orang yang membuat Allah itu ke saya tuh cinta gitu. Saya ingin meraih cintanya Allah. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah saya melakukan apapun itu saya lakukan. Saya sampai karena saking saya menerima semua yang diberikan oleh Allah itu, saya minta sama suami ya, saya tuh capek kontrak rumah tuh setiap tahun ya, pindah rumah, pindah lagi. Akhirnya pada kontrakan yang ke-7, Allah kirimkan setelah 7 kali pindah rumah. Akhirnya sekarang di bisnis Armina Reka, Allah kirimkan dalam waktu 7 tahun itu diberikan rezeki sebesar 33 miliar. Bagi saya, orang awam, orang nggak punya ilmu, dikasih 3 miliar adalah luar biasa, ajaib banget bagi saya. Saya sampai merinding membayangkan, ya Allah begitu mudahnya Allah memberikan angka 33 miliar itu. Diraih dalam waktu 7 tahun, kalau dihitung-hitung penghasilannya sekitar 500 jutaan per bulannya. Dan apa yang dilakukan, pokoknya berusaha seperti menjadi bendaharanya Allah. Tidak ada rasa memiliki. Jadi Pak Yuli berpesan kepada saya, jadikanlah harta apa yang diberikan Allah itu hanya kalau di hati itu sayang banget ngasihin orang. Sayang banget apa yang kita dapatkan itu kita berikan untuk orang lain, untuk memberikan orang lain bisa bangkit, orang lain melunasi utangnya, kehidupan orang lain, pembiayaan apapun akan sayang kita keluarkan. Kalau harta itu adanya di hati. Pak Juli berpesan kepada saya, apa yang Allah berikan kepada kita, kepada saya, kepada kami, itu hanya titipan dan jangan ditaruh di hati, tetapi taruhlah di tangan. Kalau ditaruh di tangan, gampang aja berikan. Ketika kita kosong, biasanya Allah kasih yang lebih banyak lagi. Seperti anak sama kita punya anak. Ada 2 anak ya, yang satu semuanya kita kasih uang, yang satu disimpen aja. Ada saudaranya minta tolong dia diem aja.
Yang satu lagi begitu mudahnya memberikan bantuan. Kita sebagai orang tua pada saat seperti itu milih yang mana? Ketika itu pasti memilih yang banyak memberikan bantuan. Bantuan. Prinsip itu Iya, yang betul. saya pakai dalam berada di bisnis ini, sehingga akhirnya suatu saat dapat reward itu. Saya tuh dapat reward-nya 500 juta. Padahal waktu itu rumah juga belum lunas, mobil belum lunas, kita kan membangun aset. Apa yang dilakukan Pak Juli hanya memberikan saya Bu Inkris 50 juta aja, yang 450 juta dipakai untuk membangun aset, mengajak para mitra jamaah ke Singapura 2 bis waktu itu. Supaya Oh. apa? Supaya orang teman-teman itu mengetahui di luaran sana itu banyak orang-orang yang karena kekuatan ikhtiarnya, mengejar rezeki ikhtiarnya itu lebih buat akhirnya menjadi negara yang terkaya di Asia Tenggara. Itulah sebabnya sampai hari ini Mas Husnul dan Bu Oneng itu bisa melihat bagaimana terjadi pelipatan rezeki tanpa batas tuh salah satu metodologinya yang seperti yang dilakukan itu. Kemudian Pak Juli mengumrohkan tunanetra. Saya sendiri sebagai posisinya kan uang itu uang bersama. Saya juga mikir tadinya gitu. Sayang Iya. banget ya, 2 orang kan 60 juta, 3 orang sekian gitu. Tapi apa yang dilakukan itu menyadarkan saya bahwa Mama mau dapat reward berapa? 2 miliar. Keluarin sekarang di depan. Jadi reward-nya belum dapat, keluarin sekarang gitu loh. Oh, Dikeluarkannya mantap. di depan gitu. Keren ya Mas Husnul. Iya. Bu Inkris, saya tuh jadi ya malah sadar diri Bu, barusan saya bilang ya. Karena saya yakin tadi Ibu sampaikan ini adalah takdir. Takdir memang tidak bisa dirubah. Ini sudah suratan dari Allah. Mungkin saat ini pun Mas Husnul kita sudah ditakdirkan untuk bisa seperti beliau. Allah akan merubah nasib kalau kita sendiri yang mau merubahnya, begitu kan Bu Inkris. Dan amalan-amalan Ibu itu memang sangat keren. Belum dapat aja gitu loh, sudah dikeluarkan. Itulah mengeluarkan untuk sedekah itu ya sangat luar biasa. Jadi Bu Inkris ya ya terima kasih ya untuk malam ini, ilmunya memang sangat luar biasa. Mungkin nanti Mas Husnul mungkin ada tambahan amalan-amalan lain mungkin yang Ibu berikan biar bisa ya kami praktekkan. Karena kami pun ingin seperti Ibu, siapa yang tidak mau berbagi kepada siapapun. Iya, Teh Oneng. Jadi nantilah di Jogja teman-teman yang mengikuti Jogja Camp Miliarder Camp, Jogja Miliarder Camp itu bisa menyaksikan rumah yang saya tempati ini adalah rumah ke-7 dari wasilahnya Armina Reka. Allahu Mobil Akbar. semua itu dari usaha yang mungkin banyak orang memandangnya sebelah mata. Banyak orang yang memandangnya usaha yang remeh-remeh gitu ya. Tapi ternyata ketika difokuskan itu memberikan hasil yang miliaran. Seperti itu Mas Raka dan Teh Oneng. Masya Allah Teh, ini udah ya emang enak kalau ketika kita sudah diberikan anugerah ya, diberikan gift sama Allah ini apa? Yaitu kelapangan hati Teh untuk berbagi, untuk bisa bahkan tadi ya rumahnya ataupun kendaraannya Bu Inkris pun dipakai untuk para mitra-mitranya yang mau belajar, monggo silakan. Dan ini yang luar biasa, nggak gampang loh, apalagi kita tahu ya di Indonesia ataupun di Jakarta aja nih. Gak ada yang gratis. Ini gratis loh diberikan asal kita mau sama-sama mau belajar seperti ini. Nah, Toneng, ini kisah sukses dari seorang mentor miliarder yang sangat luar biasa dan inspiratif buat kita semua. Dan sebab miliarder ya tadi juga menyimak story sukses para top leader miliarder yang sudah tampil dan ini memberikan sebuah efek yang sangat luar biasa. Nah, Teh, ini tadi kalau kita hadirkan sekarang Bu Inkris adalah sosok seorang wanita atau Kartini masa sekarang. Nah, nanti kita akan juga hadirkan nih sosok seorang bapak, seorang laki-laki, seorang pemimpin. Maka beliau pun ya yang kita kenal ya dengan background pendidikannya, dengan background profesional sebagai pakar ekonom, bahkan juga penulis bestseller buku ya. Ini buku yang terbaik ya berperbankan dan juga tidak cuma itu Toneng. Allah juga kasih karunia kepada beliau pun, Masya Allah. Ini enggak sedikit loh nilainya. Ini udah luar biasa banget, 33 miliar. Dan yang membuat kita cengang bahkan dunia ya, tercengang dengan visi misi beliau yang ingin melahirkan, yang ingin menciptakan yaitu 1000 miliarder baru
di Indonesia. Nah, Sobat Miliarder, mari kita rendahkan hati kita belajar dari sosok yang sangat luar biasa. Karena kehadiran beliau memberikan energi besar untuk kita, memberikan ilmu miliarder yang sangat luar biasa untuk kita, bahkan tak pernah ada kata lelah, tidak ada kata patah semangat, dan terus berjuang untuk kita semua. Dan kita langsung hadirkan beliau adalah Bapak Dr. Andes Haji Juli Irmayanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam miliarder, salam triliuner. Sukses, sehat, kaya, Allah. berkah. Allahu Akbar. Mas Usul, saya jadi deg-degan nih datang mentor kita, datang guru kita semua. Pak Juli tadi ya kami sudah banyak belajar. Saya sendiri belajar dari Miss Del, kemudian tadi ada Pak Harun ya, Mas Husnul, ada Bu Andin, Bu Novi, dilanjut dengan mentor wanita kami, Ibu Inkris, semua berawal dari perubahan hidupnya, hijrahnya itu berawal dari kekurang nyamanan hati, kurang nyamanan batin. Mungkin itu yang saya sikapi, dan luar biasa karena mereka semua legowo, ikhlas menerima semuanya. Mereka akhirnya melakukan lompatan-lompatan yang akhirnya dapat rezeki yang memang di luar nalar. Mungkin itu yang saya pahami saat ini, dan bagaimana nih menurut Pak Juli, apa yang disampaikan kepada beliau-beliau yang berakhir ya akhirnya impian-impian beliau itu menjadi kenyataan, biar semua sahabat miliarder pun bisa belajar dari Mbak Juli. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa akbar. Mas Gusnul yang paling ganteng siap jadi miliarder, dan Bu Oneng. Amin. Terima kasih mau ke Yogyakarta, dan Bu Ingkis, dan tadi ada Pak Harun, Bu Novi, Miss Dewi, luar biasa ya. Hari ini yang kita harus syukuri pertemuan ke-70 ini yang melihat sampai 1.200 lebih. Terima kasih ya Allah. Izinkan saya akan bacakan salah satu mitra yang di maghrib tadi saya membaca. Pasti Bapak Ibu kalau jadi Pak Yuli, Bu Ingkis mesti air mata netes. Karena beliau menyampaikan unek-uneknya bahwa secepat ini pertemuan ke-70 ini berakhir. Saya bacakan, izinkan ya. Assalamualaikum Pak Yuli, yang saya hormati dan saya muliakan. Saya jadi nangis. Akhirnya saya memberanikan diri untuk kirim pesan WA pada Pak Yuli. Setelah mengetahui bahwa malam ini adalah malam terakhir Thor. Jujur perasaan saya, Pak. Saya tidak tahu apa-apa. Ini yang dinamakan benar-benar kehilangan sesuatu yang amat sangat berharga. Saya tidak kuasa membendung air mata saya saat ini, Bapak. Berat hati saya membayangkan hari-hari ke depan tanpa harus menatap wajah Bapak yang sedang menyemangati dan mendoakan kami. Bapak orang yang sudah merubah saya dan mengarahkan saya. Hingga saya mengumpulkan lagi puing-puing amalan saya dulu yang ternyata itu adalah ilmu sukses miliarder. Sekarang saya jadi tahu dan yakin ternyata itu ilmu-ilmu sukses. Saya akan pegang semua itu, Bapak. Saya akan amalkan. Saya tidak akan membiarkan lagi semua itu terserak. Terima kasih yang tak terhingga saya sampaikan pada Bapak dan Bunda Ingkris. Semoga Allah membalas dengan seluruh kebaikan yang ada di dunia ini. Semoga Bapak dan keluarga selalu dilindungi Allah. Saya berjanji akan mengamalkan ilmu dari Bapak dan Ibu. Dan saya janji akan menjadi orang yang dapat memberi manfaat bagi banyak orang, Bapak. Jangan lama-lama off-nya, Bapak. Saya kangen suasana nuntut ilmu Thor ini dan Zoom seperti kemarin-kemarin.
saya kayak orang lagi di puncak cintanya lalu dihempas. Saya nggak kuasa Bapak. Ya Allah, Imam Mayasari. Kemudian ini saya nangis juga. Saya tadi sempat kirimkan pada konsultan kita Ibu Haidah. Hari ini sebenarnya kita mau hadirkan. Beliau nulis juga pada saya, Masya Allah Bapak. Saya terharu banget Pak. Tak terasa saya pun menangis membaca tulisan Ibu Ima ini. Allahu Akbar. Begitu lekat sosok Bapak di dalam hati para mitra. Begitu kami merasa dekat Pak, itu pun saya rasakan Pak. Saya yakin setelah ini kita akan buat kurikulum baru. Kita tidak akan lepaskan TV Sakti. Ini sepi. Iya kan Pak? Ratusan dan kelak ribuan orang akan mendapat hidayah lewat TV ini. Saya siap menjadi bagian dari perjuangan Bapak mewujudkan cita-cita luhur Bapak. Saya yakin masih ratusan ibu seperti Ibu Ima yang lain di luar sana yang begitu berharap tayangan-tayangan ilmu dari Bapak dan Bu Ingrid ini. Bapak terus sehat ya, kemuliaan dunia dan akhirat untuk Bapak dan Ibu. Ibu Haidah dari Bandung. Itu Mas Raka, Bu Gusnul. Mas Gusnul, Bu Ingkris. Ya Allah. Masya Allah. Hari ini ternyata teman-teman menganggap pertemuan yang terakhir ya. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Subhanallah. Ya, Pak Juli, Toneng, Bu Ingkris. Saya juga merasa banget yang ketika Pak Juli sampaikan tadi, saya membaca pun, saya mendengar perkataan, setiap kata-kata yang disebutkan sama Pak Juli tadi, tak terasa itu kayak sebuah surat cinta yang kita nggak mau ditinggalkan. Surat cinta yang kita inginnya jalan terus. Yang apapun di depan, rintangan, hambatan kita lalui karena kita punya tujuan yang mulia. Ingin bisa membantu banyak orang melahirkan 1000 miliar baru. Pak, andai kata Pak Bapak ada sepasang sejoli yang memang Allah berikan anugerah yang luar biasa. Kita pun merasakan bahwa getaran cinta setiap malam lewat Viator online, setiap pagi, semangatnya pagi Bapak berikan kepada kami. Itu bagian bahwa ternyata secara tidak langsung kita semua sebab-sebab miliarder merasakan alam bawah sadar kita Pak. Di dalam diri kita Pak. Ya mungkin timbul sebuah kayak energi ataupun otot tubuh ini adalah secara nggak langsung, ini adalah bagian dari sisi kehidupan Bapak. Bagian dari seorang mentor miliarder yang mencurahkan semua powernya untuk kita semua. Dan malam ini Pak, meraih rezeki tanpa batas. Saya dan kawan-kawan meyakini bahwa kita siap, bahwa kita support, bahwa kita akan terus berjalan untuk mendukung Bapak, untuk bersama Bapak, bersama teman sahabat miliarder dalam menggapai 1000 miliarder baru. Boleh Pak Juli memberikan kepada kami Pak. Kayak kita berharap bahwa malam ini bukan malam terakhir untuk kita Pak. Kita berharap sobat miliarder bahwa ini adalah malam justru ini menjadi nilai awal perjuangan kita kembali di sesi berikutnya, tour berikutnya, dan insya Allah semakin banyak orang yang akan berubah nasibnya. Boleh Bapak berikan kepada kami Pak. Berikan semangat juang, berikan kepada kami Pak untuk terus berjalan. Silakan Pak. Di belakang saya ini ada sosok raja yang hidup pada abad 15, Kanjeng Pandeman Senopati yang menurunkan raja-raja di Jawa. Dia terkenal abad 15. Dia keratonnya ada di Kota Gede, di namanya Kerajaan Mataram. Kemudian dia memimpin puluhan tahun. Kemudian punya anak jadi raja. Terus cucunya adalah Sultan Agung Hanyokrokusumo yang memimpin perjuangan melawan penjajah itu 33 tahun. Satu-satunya yang saya baca raja Muslim
Kanjeng Senopati, kemudian Sultan Agung itu yang berani melawan penjajah, yaitu Belanda. Waktu itu bisa terbayang kan tingkat kesusahannya. Kemudian dilanjutkan oleh salah satu yang dikenal ini adalah Bung Karno. Bung Karno bersama sahabat-sahabatnya, ada Bung Hatta dan semuanya. Lewat tangan beliau lah akhirnya lahir bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Beliau membangun dari Minero jadi terkenal di dunia selama 22 tahun. Beliau seorang insinyur. Yang dilawan adalah bagaimana meningkatkan harga diri bangsa, harga rakyat Indonesia agar bangkit, tidak dihina, tidak dilecehkan, tidak dijajah oleh bangsa-bangsa asing. Hari ini saya, Bu Oneng, Bu Ingkris, Mas Kusnul, tadi Pak Harun Ar-Rasyid, Pak Terani, Bunda Kuril, Mas Rehan, ada di kendaraan terbaik tercepat Arminar Perdana dan Armenian Daily sebagai perusahaan bisnis networking. Dan sudah terbukti kita semuanya mayoritas sudah punya pendapatan dari puluhan ribu, jutaan, hingga miliaran. Pertanyaannya, kalau kita bersatu padu, membangun ini dengan silaturahmi, ta'awun, jaya bersama, duplikasi, edifikasi, kerjasama, kira-kira bisa nggak terangkat ekonomi rakyat Indonesia? Bisa. Rezeki yang Allah berikan itu tanpa batas. Di mana-mana ada. Persoalannya kita mau tidak. Buktinya Pak Haji bisa jadi miliarder. Ibu Novi seorang bidan bisa miliarder. Bu Oneng bisa miliarder. Miss Dewi ketika hijrah dari guru jadi miliarder. Semuanya bisa. Kalau melibatkan manjada wajah, apapun bisa. Asal gunakan kecerdasan, dengan panca indera, dengan mata telinga, Bapak Ibu. Kemudian dengan hati yang tulus, hati yang bersih, seperti tadi Bu Ingrid sampaikan, harus bersihkan hati. Kemudian dengan jiwa dan raga, dengan fisik yang serius, apapun masalahnya, Allah akan selesaikan lewat apa? Lewat kendaraan terbaik, tercepat Armenian Daily. Jadi kami yakin, Mas Kusnul, Bu Oneng, saatnya kita bangkit semangatnya. Apalagi sekarang saya dan teman-teman lewat rezeki Armenian Daily, kita bikin Joglo Satrio Pinayungan menjadi wadah. Kalau dulu saya di Trisakti bikin program diploma 4 ilmu keuangan, bisa laris manis. Masa sekarang saya dengan teman-teman yang sudah miliarder, masa nggak bisa menjayakan Indonesia? Pasti bisa. Asal punya niat sungguh-sungguh, nanti Allah akan kirim orang-orang pilihan Allah yang punya hati bersih, yang tulus ikhlas. Kita bangun jiwa raganya, membangun Indonesia adil makmur dan terkenal di dunia. Saatnya kita merahmati siapapun tanpa harap, atas izin Allah menjadi pengusaha yang jujur dan amanah, yang nanti meninggalnya ditunggu di surganya Allah. Salam leader. Sukses, sehat, kaya, berkah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita makin semangat saja nih Mas Husnul. Inilah energi yang keluar karena motivasi yang sangat dahsyat. Pak Juli, kami siap membersamai Bapak nih untuk berjuang ya untuk umat. Sahabat-sahabat miliarder sekalian, ini nih kan mentor kita sudah hadir nih Pak Harun, Bu Novi, Isdel, Bu Andin. Kan kita tidak bisa seperti ini tanpa arahan dari beliau. Ya, jadi mungkin nanti kita akan terus belajar nih. Nah, Pak Juli, kalau melihat semangat tadi, Bapak kan semangatnya luar biasa dengan motivasi yang sangat dahsyat. Ini kalau saya pernah belajar tuh yang Bapak arahkan tuh kan energi plus 6, melayani umat, berarti kan melayani banyak orang gitu yang mungkin nanti akan membantu kita tambah lagi girohnya gitu, giroh untuk bisa ya bermanfaat untuk banyak orang. Mungkin itu kalau itu dari kacamata saya setelah saya menyimak penyampaian dari Pak Yuli tadi. Gimana Mas Husnul? Iya, Toneng, data-data memang ya
dari sosok mentor miliarder kita Pak Juli, Bu Ingkris. Ini saya nggak tahu, melihatnya adalah sebuah kekuatan besar yang Allah berikan anugerah wasilah mereka. Dan lahirlah begitu banyak top leader miliarder, yang mungkin sebagian yang hari ini tampil, tapi yang lain pun seluruh dari Sabang sampai Merauke, mereka terus berjuang untuk kita. Nah mungkin malam ini Teoneng, bukan malam terakhir untuk kita, tapi kita juga pengen tahu nih dari para murid-murid, dari para mitra miliarder, dari mentor miliarder kita nih. Ya ini sudah hadir di antaranya mewakilinya. Ya ada Bu Novi, Pak Harun Rosid, Miss Dod, Bu Andin. Nah kita boleh pengen tahu satu aja, satu kata atau satu kalimat paragraf ya. Saya pengen tahu dari masing-masing. Melihat sosok mentor kita, Pak Juli dan juga Bunda Ingkris. Harapan dari para top leader miliarder ini ke depannya, store online kita mau kita buat seperti apa? Mulai dari, boleh Pak Harun? Baik, Mas Husnul ya. Saya mau jawab dengan tangisan saja. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pak Juli sama Ibu adalah orang tua kami. Jaga ya Allah, lindungi ya Allah, ampuni segala dosanya ya Allah. Beri kesehatan ya Allah. Selamatkan bagian dunia akhirat ya Allah. Saya hanya bisa mendoakan saja Mas Raka. Mungkin kalau hari ini saya bisa terbang, saya pengen mencium tangan Bapak, Ibu, saya pengen meluk. Itu saja Mas Raka, saya cuma terima kasih banyak. Terima kasih ya Allah, kukirimkan Bapak. Ya bisa merubah gitu ya. Saya contohnya itu, saya itu orang siapa sih, saya seorang tukang cuci miskin, yang sering dihina, yang dikejar-kejar dewa koruptor gitu. Saya berubah, bukan soal saya berubah, ini bukti gitu teman-teman yang nonton acara hari ini, punyalah keyakinan gitu. Pak Juli ini dikirim sama Allah. Pak Juli ini orang pilihan. Kalau nggak dipilih nggak mungkin. Bapak mikirin kita itu nggak mungkin. Ayo teman-teman sadar, Allah udah nunjukin ini. Kita di Persatu Batu membangun ekonomi umat. Islam harus jaya. Saya kira itu Mas Raka. Ya. Terima kasih. Ya Pak Harun. Tak terbayangkan ya doanya singkat, tapi ini sebuah power, kekuatan doa. Dan saya yakini itu adalah datang dari ketulusan hati seorang murid kepada mentor miliardernya yang merubah nasib hidupnya sehingga menjadi lebih baik dan bahkan menjadi rahmat buat orang lain. Dan untuk selanjutnya mungkin kita persilakan singkat saja dari Bu Novi. Ya. Kalau saya belajar dari mentor miliarder kita adalah bagaimana beliau setiap memperlakukan setiap mitranya gitu ya, orang lain, bahwa ketika sudah dekat gitu ya bekerja sama, ada amanah yang harus dibantu untuk bisa sukses. Nah, itu kenapa beliau sampai membuat TOR sampai 70 kali gitu, membuat support system seperti ini. Jadi untuk sahabat miliarder semua, jangan pernah ragu untuk berjuang, jangan pernah berputus asa karena kita sudah di komunitas miliarder berkah, kita sudah punya mentor yang memang mempunyai ketulusan membantu kita mewujudkan 1000 miliarder. Insya Allah yakin Allah ridho, kita semua bisa mensukseskan visi beliau menjadi bagian dari 1000 miliarder. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bu Novi, singkat dan padat. Dan mudah ini adalah harapan-harapan yang luar biasa dari para pelaku dan juga mereka adalah saksi perjuangan kita semua. Dan selanjutnya saya persilakan kepada Miss Dew.
di komunitas Miliarder Berkah ini. Lahirnya mentor kita Pak Juli, Bu Inkris, akhirnya lahir kita saat ini. Tanpa beliau lahir di Armina Daily, di Armina Reka dulu, mungkin kita saat ini nggak ada di sini dan nggak mengenal apa ini komunitas Miliarder Berkah. Malam hari ini dari hati saya yang paling dalam mewakili teman-teman semuanya, para sahabat miliarder, mengucapkan terima kasih yang tak terhingga buat Bapak sama Ibu yang selama ini telah memikirkan kami semuanya, mengantarkan kami semuanya sampai ke titik ini. Dan PR kami juga masih banyak Bapak Ibu, masih banyak mitra-mitra kami yang belum bisa meraih impian, belum bisa sampai ke titik seperti kami saat ini. Mohon Bapak sama Ibu bimbingannya untuk kami terus, supportnya untuk kami terus. Karena Bapak sama Ibu adalah malaikat yang dikirim sama Allah di bisnis ini, yang bisa menjadi GPS buat kami kemana kami harus berjalan, kemana kami harus melangkah. Kami selalu menyelipkan nama Bapak dan Ibu dalam setiap doa kami. Bapak sama Ibu selalu dimuliakan sama Allah, dibahagiakan sama Allah. Karena Bapak Ibu memang tiada duanya mentor bagi kami. Terima kasih yang tak terhingga untuk selama ini, atensinya, supportnya, dan kesabarannya untuk kami semuanya. Demikian Mas Husnul, Bu Oneng. Ya, terima kasih Miss Del. Dan mungkin yang satu lagi ya dari sosok yang tadi seorang wanita luar biasa dari Pekanbaru. Silakan Bu Andin. Ya, terima kasih Mas Husnul. Setiap orang butuh charger, karena energi pasti beransur-ansur tertarik gitu. Dan alhamdulillah kami di Armina Daily itu punya charger gitu. Setiap lagi sewak, setiap lagi nggak kuat, alhamdulillah saya bisa ngadu gitu ke Pak Juli dan Bu Inkris. Walaupun tentu mengadu tertinggi adalah kepada Allah, tapi karena kita manusia pasti ada kekuatan yang kita butuhkan gitu. Dan tentu saya cuma bisa mendoakan Pak Juli mendapat chargernya langsung dari Allah. Bu Inkris juga begitu, dan insya Allah selalu sehat dan kuat sehingga selalu bisa hadir di tengah-tengah kami semua dan selalu memberikan kami cas energi. Terima kasih Pak Juli, Bu Inkris. Masya Allah. Toneng, sungguh luar biasa malam ini. Iya, saya juga terharu lah. Iya, saya melihat dari mereka ya, para yang sudah membuktikan. Dari yang tadinya bukan siapa-siapa, tapi sekarang mereka menjadi seseorang yang luar biasa dan menjadi sebuah wasilah rahmat untuk orang banyak. Toneng, tata rasa ya. Ini ya, kita dengarkan juga dari mentor miliarder wanita kita. Bagaimana dengan kesan malam ini? Ya, bukan malam terakhir sih, maksudnya ya. Ini adalah yang sampai tujuan membuka mindset di sini. Kita masih banyak gerakan-gerakan yang harus kita lakukan. Mungkin Bu Inkris dimohon kesediaannya untuk menyampaikan. Ya, terima kasih Teh Oneng. Bapak Ibu, para leader besar dari Armina Daily, hadir di hadapan saya ada Bu Novi, Pak Harun, Miss Dew, Bu Andi, Teh Oneng, dan Mas Husnul, serta para leader besar Armina Daily yang lainnya yang saat ini sedang menyaksikan acara ini. Kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah mengirimkan kepada kita Armina Daily. Allah mengirimkan kepada kita Bunda Guril. Allah mengirimkan kita manajemen yang profesional. Allah mengirimkan kita mentor yang luar biasa, yang berhati mulia, yang mengajarkan kepada kita untuk semakin tawadu, untuk semakin dekat kepada Allah. Kita wajib bersyukur kepada semua itu, dan Bapak Ibu juga berhak menerima semua ini karena Bapak Ibu begitu berhati mulia dan siap untuk mensingsingkan lengan untuk bersama-sama membantu mitra-mitra kita, membantu banyak leader-leader kita yang saat ini membutuhkan kita. Dan mari kita bersama-sama berpegangan tangan membangun ekonomi umat agar cita-cita bersama kita, agar menjadikan kita orang-orang yang mulia di hadapan Allah, orang-orang yang mulia di hadapan manusia, orang-orang yang bisa mencapai kehidupan hidup sehat, hidup kaya, hidup berkah, kemudian orang-orang yang juga bisa
selamat di dunia dan selamat juga di akhirat. Serta tentunya kita bersama menginginkan kebebasan finansial sebagaimana yang selalu kita ucapkan, yang selalu kita janjikan di dalam tujuan-tujuan hidup kita, di dalam setiap seminar-seminar kita. Tidak ada lagi yang bisa kita harapkan, hanya kepada Allah kita kembali, hanya kepada Allah kita mengharapkan keriduannya. Bapak Ibu harus yakin bahwa dengan bersama-sama silaturahmi, ta'awun, memuliakan, maka kita akan jaya bersama. Salam miliarder, sukses, sehat, Sukses, kaya, sehat, dan kaya, berkah. berkah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mas Husnul, kita Ya. masih ingin bercengkrama sebetulnya, namun waktu juga mungkin saat ini yang sudah sampai bahwa kita harus mengakhiri pertemuan malam ini. Mohon izin Pak Juli, nanti kami sebelum Bapak doa, kami pun ingin dapat nasihat lagi dari Bapak mungkin sedikit biar kami tambah keren lagi motivasinya. Dan sahabat sekalian, para top leader yang hadir di sini, saya ucapkan terima kasih. Sahabat miliarder yang hadir saat ini, lebih dari 1.300 sahabat. Satu kata yang harus kita ada tanamkan dalam hati, yakin kita pasti akan berhasil. Yang penting kuncinya, mari kita perbaiki HPS-nya. Selalu kita berprasangka baik. Selalu yakin bahwa apapun yang terjadi itu sudah takdir terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita pun harus yakin dengan pikiran yang selalu positif, itulah yang akan menghantarkan kita menjadi 1.000 miliarder. Jadi selalu disampaikan di dalam doa-doa kita, dalam ucapan kita, kata-kata 1.000 miliarder, yakin. Bapak Ibu sekalian, kita semua akan menjadi bagian dari 1.000 miliarder. Dan tentunya yang ketiga, motivasi yang positif, energi yang sangat dahsyat yang akan hadir dari dalam jiwa kita, dan tentunya itu akan disupport dari energi-energi yang ada di dalam sekitar kita. Di antaranya kita dapat energi dari angin, dari air, dari bumi, dan dari alam semesta tentunya. Dan pertemuan malam ini bukanlah pertemuan yang terakhir, tapi ini adalah sampai tujuan kami membuka mindset Bapak Ibu sekalian, membuka mindset 1.300 leader yang hadir saat ini, bahwa yakini Bapak Ibu adalah akan menjadi bagian 1.000 miliarder di tahun ini. Begitu Mas Husnul? Ya, ya Toneng, kesimpulannya sudah singkat dan langsung saja Toneng, karena memang malam ini adalah malam yang penuh dengan berkah buat kita semua, dan insya Allah di malam Jumat yang penuh dengan karunia dari Allah, kita yakini bahwa malam ini adalah malam terbaik dari seri 1 sampai 70. Dan ini akan menjadi sebuah jalan perubahan dalam hidup kita semua, khusus buat Sobat Miliarder. Dan kita mohon kepada mentor miliarder kita, Pak Juli Irmayanto, untuk memimpin doa untuk kita semua. Semoga dalam selipan doa beliau, hadirlah kita-kita yang hari ini hadir menjadi bagian dari 1.000 miliarder baru. Silakan Pak Juli. Terima kasih Mas Husnul. Sahabat miliarder yang dirahmati Allah, hari ini hari ke-70. Allah yang mentakdirkan kita bisa sehat, bisa kuat, bisa dapat rezeki yang tanpa batas. Di dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, Allah berfirman dalam bacaannya adalah, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Allah akan menambah nikmat kepadamu. Meraih rezeki tanpa batas, kuncinya bukan hanya di uang, bukan hanya di materi, bukan hanya di rezeki miliaran bahkan triliuner, tapi rasa syukur yang ada dalam hati kita. Rasa ikhlas ketika Bapak Ibu menolong orang tanpa harap. Dan sabar dalam kondisi apapun. Baik kondisi yang terbaik maupun kondisi yang tidak terbaik. Ketika diuji, dihina, difitnah, apakah sabar? Karena orang sabar adalah pilihan Allah. Innallaha ma'as sabirin. Izinkan malam ini, di malam Jumat yang Allah menunggu kita bermunajat,
bertafakur, berdoa. Mari sahabat Miniader yang hari ini, terima kasih ada 1.200-an yang hadir hari ini. Izinkan saya panggil beberapa nama, semoga Bapak Ibu yang dipanggil jadi Miniader. Terima kasih pada Pak Slamet Rianto, Pak Sunarti, Bu Sunarti, Ibu Yuti, Ibu Yulinar, Ibu Pundit, Ibu Junaiti Latif, Weni, Aisiti, Aslieni, Sahid, Fatiarani, Mutiara, Slamet Rianto, Hoiriah, Iin, Siti Aminah, Yuyun, Nai Siti, Retno Suti Lestari, Suhaibah, Fatmawati, Titi, Waris, Nurul Insani, Nelly Fitri, Hozali, Sunarti, Sunenti, Wahyudin Hamid, Hasrianti, Nurisma, Nurul Insani, Supriyanto, Wiwi, Neri, Rahmi, Iin, masih sama lagi, Nur Rahayu, Yuyun, Nelly Fitri, Dian Nona Maulani, Nani Winarni, dan Nelly Fitri. Mari hadirkan Bapak sekalian, badan kita, jiwa kita seolah-olah ada di depan Baitullah. Yakinlah Allah hari ini melihat kita. Yakinlah para malaikat akan mengaminkan doa-doa kita. Yakinlah orang-orang yang hatinya mulia pun hari ini berdoa agar kita semuanya menjadi bahagia dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa nikmata lak, wal mulka la syarika lak, innal hamda wa nikmata lak, wal mulka la syarika lak. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma lil haqqa haqqa warzuqna tibaa, walim batila batila warzuqna tinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami bersyukur ya Allah, Engkau berikan kesempatan kami untuk berdakwah dengan hati, berdakwah ekonomi umat yang ke-70 ini ya Allah. Ya Allah, bersihkan hati kami, sucikan hati kami, muliakan hati kami, luaskan hati kami ya Allah.
luruskan pikiran kami sehingga kami selalu punya pikiran yang baik dan positif dan jauh ke depan. Takdirkan kami punya sikap perilaku yang jujur, amanah, yang punya sikap-sikap yang mulia ya Allah. Karuniakan pada kami ya Allah HPS yang terbaik itu, sehingga Engkau layakkan diri kami punya rezeki tanpa batas, punya pendapatan 100 juta per bulan, bahkan bermiliar-miliar. Untuk apa ya Allah? Untuk membangun ekonomi umat, untuk menolong orang-orang kecil, orang-orang duafa, untuk menolong para wanita yang sudah tidak punya pasangan, terutama janda-janda tua ya Allah. Ya Allah, berikan kesempatan kami untuk menjadi miliarder, menjadi bagian miliarder di Indonesia ini, sehingga kami bisa mengumrohkan, bisa mendampingi ibu bapak kami umroh di akhir tahun ini. Tahun depan kami bisa haji bersama ibu bapak kami, bersama pasangan kami, bersama anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, terima kasih Kau hadirkan sosok Bunda Guril dan Mas Irhan yang telah mendirikan perusahaan Arminar Kebeldana dan PT Arminarika Farmasia Pratama, sehingga kami punya kendaraan terbaik dan cepat untuk mensejahterakan ekonomi keluarga kami, teman-teman kami, bahkan umat yang dekat denganmu ya Allah. Ya Allah, jayakan Indonesia ya Allah. Jayakan Armina Deli, jayakan Arminar Kebeldana ya Allah. Sehingga kami tidak dihina lagi, tidak direndahkan lagi, tidak dilecehkan lagi oleh orang-orang terdekat kami. Mereka tidak memfitnah kami lagi ya Allah. Maafkan mereka ya Allah, karena mereka tidak tahu apa yang kami lakukan ya Allah. Ya Allah, satukan hati kami, sehingga kami punya kebiasaan untuk saling silaturahmi, saling ta'awun, saling memuliakan dan membahagiakan, sehingga jaya bersama ya Allah. Terima kasih Allah, terima kasih ya Allah. Ya Allah, ketika nanti kami meninggal dunia ya Allah, pastikan kami meninggal dunia dalam kondisi yang terbaik, husnul khotimah, dan sudah meninggalkan pasangan kami, anak-anak kami, cucu kami dalam kondisi ekonomi yang subhanallah. Terima kasih Allah, terima kasih ya Allah. Maafkan kami ya Allah, kabulkanlah doa kami. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Yakinlah ibu dan bapak dan penjenengan semuanya menjadi 1000 miliarder, bahkan lebih dari itu di Indonesia yang rahmatan alamin. Kami tunggu di Joglo Satrio Pinangjongan di Yogyakarta, dan Anda siap jadi miliarder berikutnya. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Toneng, tak terasa juga ya di akhir sesi 70 kita ini penuh dengan tangis dan harapan doa dari para mentor kita, dari para top leader miliarder kita, dan ini adalah sebuah tonggak awal kebangkitan kita untuk bisa memberikan menjadi jalan wasilah para sahabat sobat miliarder yang menyaksikan tayangan ini. Semoga Anda dan kita semua berjuang bersama melahirkan 1000 miliarder baru. Tahunnya terasa ya. Terima kasih Pak Juli. Dan insya Allah teman-teman sobat miliarder ya. Nanti kita mudah-mudahan masih bisa di lain waktu kita akan hadirkan kembali online seri kedua, insya Allah yang akan lebih
maksimal Siap. lagi dan kita berharap Oke. Anda Iya, jangan sampai ketinggalan untuk iya bergabung Mas di komunitas Husnul. miliarder Iya, berkah. iya. Dan Jadi Toneng, terima sahabat kasih miliarder banyak. nih, Mas Husnul, tidak ada yang tidak ada yang tidak mungkin ya. Semua itu ya sudah takdir dari Allah. Jadi bahkan daun jatuh pun itu sudah takdir dari Allah. Dan tentunya sahabat miliarder yang hadir saat ini semua adalah skenario terbaik dari Allah untuk sahabatku sekalian, karena momentum malam ini adalah momentum yang sangat keren, yang sangat dahsyat. Segeralah bergabung di komunitas miliarder berkah. Yakin 1 tahun akan jadi miliarder. Bahkan nggak pakai 1 tahun deh Mas Husnul ya. Akhir bulan di Desember tahun ini semuanya akan menjadi bagian dari 1000 miliarder. Dan sahabat miliarder sekalian, besok saya sampaikan, sepertinya kurang indah kalau saya tidak jumpa dengan sahabat miliarder sekalian yang hadir di acara Sakti TV yang beralih waktunya Mas Husnul. Kita beralih ke pagi ya, jam 9 pagi, sahabat miliarder, dengan topik yang sangat dahsyat. Apa tadi? Sukses otomatis, gitu ya, Mas Husnul? Ya, betul. Iya, sukses otomatis ya. Jadi teman-teman Ya, semua jadi jangan sampai mekanisme ketinggalan. sukses otomatis jadi miliarder gitu kan? Betul. Oke, jadi wajib hadir, pastikan hadir dan menghadirkan. Dan untuk acara malam ini, acara yang sangat dahsyat, saya menyampaikan mohon maaf lahir dan batin. Semoga apa yang kita inginkan malam ini Allah kabulkan. Terima kasih Mas Husnul. Saya Toneng Suryati dari Sumedang, Jawa Barat. Dan saya usul dari Jakarta. Insya Allah kita ketemu lagi di tour berikutnya lebih dahsyat. Dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam triliuner. Sukses, sehat, kaya, berkah. Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Maha suci Allah, segala puji Allah, tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ya Allah, panggillah kami, tunaikan umrah dan haji. Ya Allah, panggillah kami, ziarah makam Rasulullah. Ya Allah, ampuni kami. Ya Allah, sehatkan kami. Ya Allah, maafkan kami. Ya Allah, kayakan kami. Ya Allah, berkahilah kami. Penyiar Baitullah, harilah tekad perdana. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar.
Maha suci Allah, segala puji Allah. Tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika